Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Atma dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Amlapura. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah argumen atau pendapat saya mengenai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Marsinah. Sebelumnya, Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada zaman pemerintahan Orde Baru. Ia bekerja di PT Catur Putra Surya atau CPS yang merupakan sebuah pabrik arloji yang terletak di daerah Silingporong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia diculik dan ditemukan terbunuh di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari secara misterius. Sebelumnya, pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, buruh PT Catur Putra Surya atau CPS berunjuk rasa menuntut kenaikan upah sesuai surat edaran gubernur pada saat itu. Sebelumnya, Marsinah juga sempat terlibat rapat buruh PT CPS untuk menuntut kenaikan upah ini pada tanggal 2 Mei 1993. Kemudian, pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah mendatangi markas Kodim Sidoarjo, tempat 33 buruh diamankan pasca unjuk rasa. Nah, sepulang dari menjenguk itulah Marsinah dinyatakan menghilang. Sehingga pada tanggal 6-8 Mei, rekan-rekan Marsinah mencarinya karena tidak mendengar kabar darinya. Dan pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Hasil visum menunjukkan bahwa terdapat luka memar akibat benturan benda keras serta Marsinah diduga mengalami pemerkosaan sebelum ia tewas. Marsinah harus memegang nyawanya di usia yang cukup muda. Ia meninggal dunia di usia 24 tahun. Namun, nama Marsinah masih didengungkan hingga saat ini. Kematiannya diduga karena keterlibatannya dalam aksi menuntut hak buruh, mulai dari kenaikan upah, fasilitas kerja, upah lembur, serta cuti hamil untuk perempuan. Seperti diketahui, 22 tahun reformasi berjalan, namun 27 tahun kasus Marsinah masih terbengkalai. 3 kali makam Marsinah dibongkar dan tim pencari fakta pun dibentuk, namun tak kunjung menemui titik terang. Bahkan pada 2002 Komnas HAM berupaya membuka kasus Marsinah kembali, namun gagal menguak siapa pembunuhnya. Akankah keadilan bisa seterang data-data yang terpampang, ataukah hanya akan menjadi fakta yang mengambang, dihalangi kekuasaan yang gamang? Menurut saya, dari kasus Marsinah tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan tidak mau menaikkan gaji para buruh, sehingga pada saat itu banyak sekali para buruh yang mogok kerja, serta ketidakpedulian pemerintah atas kasus yang terjadi, karena pada saat itu juga kebebasan pers atau media dibatasi. Dari kasus Marsinah tersebut, terjadi pelanggaran HAM seperti para buruh tidak dapat mengaspirasikan pendapatnya, serta kasus tersebut merenggut nyawa seseorang. Maka kasus Marsinah termasuk kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan karena pada kasus tersebut terjadi penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia agar tidak terjadi kasus yang serupa adalah dengan melakukan sebuah pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang dimaksud adalah seperti upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia. Sedangkan penindakan yang dimaksud adalah seperti pertama adalah upaya dalam menangani kasus pelanggaran HAM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta pemerintah harus memastikan jaminan HAM bagi setiap warga negaranya. Kasus kedua adalah kasus kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Berbicara mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita tidak bisa lupa akan kejadian di tahun 1999
mengenai referendum atau pemisahan daerah Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, pada tanggal 27 Januari 1969, pemerintah Indonesia memberikan dua opsi untuk menentukan masa depan Provinsi Timur Timur. B.J. Habibie yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar rakyat Timur Timur memilih otonomi khusus atau berpisah dari NKRI. Namun, hasil yang mengecewakan bagi pemerintah Indonesia dengan 21,5% memilih otonomi khusus dan 78,5% memilih berpisah. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat rakyat Timur Timur, banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di sana, seperti kekerasan, pembunuhan massal, serta kerusakan pemukiman penduduk dalam skala yang besar. Hal tersebut ditengarai adanya campur tangan pemerintah Indonesia, dan kecurigaan tersebut ternyata dibenarkan oleh hasil investigasi salah satu badan yang dibentuk oleh PBB, yaitu United Nations Transitional Administration in East Timor atau yang disingkat dengan UNTAED, yang mengumumkan dari 369 tersangka, 281 orang diantaranya adalah oknum dari luar Timor Leste. Namun, pelaku yang diadili hanyalah orang Timor Leste dan sebagian besar anggota milisi. Pada tahun 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste membentuk sebuah komisi untuk mengungkap kebenaran kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste pada rentan waktu 1974 sampai 1999. Komisi tersebut bernama Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau yang disingkat dengan KKP. Namun, beberapa LSM baik internasional maupun nasional seperti Amnesty International, Anti dan Kontras menilai bahwa kinerja KKP belum memuaskan. Yang pertama, berbicara mengenai HAM sangatlah kompleks dan rumit. Bukan hanya membicarakan sebuah kebebasan atau kemerdekaan individu ataupun sebuah bangsa, tapi persepsi HAM dari sudut pandang individu dan negara kadang berbeda. Artinya, setiap individu menuntut hak asasinya sebebas-bebasnya, sedangkan negara memandang HAM dari perspektif hukum negara, di mana setiap individu atau warganya harus tunduk kepada aturan hukum negara, sehingga ada beberapa tindakan yang tidak dapat dipenuhi atau dibenarkan oleh negara demi tertibnya kehidupan warganya. Dengan kata lain, kebebasan yang dibatasi oleh aturan atau hukum. Yang kedua adalah kadang isu HAM dipakai atau dimainkan oleh negara lain, khususnya negara-negara adikuasa, untuk menekan negara-negara yang sedang berkembang. Artinya, isu HAM dipakai sebagai kedok untuk mendikte, menekan, mengarahkan negara-negara kecil atau berkembang untuk mengikuti keinginan dari negara-negara besar atau maju. Contoh, negara berkembang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hasilnya harus diutamakan kepada negara-negara maju atau besar karena mereka tidak memilikinya, seperti tambang, kehutanan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sekian pembahasan dan argumen mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dari saya.